lain. Nah, itu termasuk industri kecil. Kalian apa kesamaan usaha mereka? Mereka sama-sama bekerja sendiri, Bu. Betul sekali, Linda. Hari ini kita akan belajar tentang usaha jenis ekonomi yang dikelola sendiri. Lalu kalian menulis tentang salah satu usaha tersebut dan menggunakan tahapan proses menulis. Apakah kalian siap? Siap, Ibu. Baik. Yang pertama, tahapan penulisan itu kita terdiri dari 3, yaitu prapenulisan, dan revisi. Yang terakhir itu kita akan melakukan publikasi. Nanti kalian di akhir pembelajaran itu akan maju ke depan untuk membacakan apa yang telah kalian buat. Pertama-tama, kalian harus menentukan topik. Topik ini harus berasal dari jenis usaha sendiri. Nah, bisa kalian contoh di sekitar lingkungan hidup kalian, seperti yang telah Ibu berikan contohnya ini. Silakan sebutkan topik yang akan kalian pilih. Saya pilih usaha pertanian, Bu. Kalau saya lebih pedagang bakso keliling, Bu. Saya pilihnya sabun dan motor, Bu. Bagus. Nah, setelah itu kita akan membahas ke pembatasan topik. Nah, di sini topik kalian yang sudah kalian pilih itu sangat bagus. Sekarang batasi topik itu agar lebih fokus pada satu pembahasan. Nah, contohnya yang Reni pilih tadi kan tentang pedagang bakso. Nah, pedagang bakso keliling di lingkungan rumah saya. Jadi itu mencakup tentang pedagang bakso yang ada di sekitar rumah Reni. Apakah kalian sudah paham apa yang itu maksud? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, sekarang coba Selvi sebutkan apa pembatasan topik yang Selvi sudah pilih. Saya pertanian sayur di kebun dekat rumah saya, Bu. Nah, sekarang Linda. Bengkel pertanian dekat pasar, Bu. Nah, bagus. Sekarang kita masuk ke tahap penentuan tujuan. Jadi, setelah kalian sudah menentukan topik dan pembatasan topik, kalian akan menentukan tujuan dari topik yang akan kalian tulis nanti. Nah, coba Selvi jelaskan. Apa tujuan Selvi untuk menulis topik yang sudah dipilih? Untuk menjelaskan kegiatan pertanian sayur dan manfaatnya, Bu. Kalau Reni? Untuk menjelaskan cara kerja pedagang bakso itu, Bu. Dan kalau Linda? Untuk memberitahu pentingnya jasa bengkel bagi masyarakat. Nah, bagus. Sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan bahan. Nah, kan Ibu sudah memberikan buku ini. Kalian boleh lihat dari halaman 68 sampai 70 itu menggambarkan tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kalian boleh mengembangkannya dengan pengalaman kalian sendiri. Silahkan tulis 3 sampai 4 poin ya, informasi yang kalian dapatkan. Ibu. Apakah kalian sudah selesai menulisnya, anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu penyusunan kerangka tulisan. Jadi, pertama di situ kalian membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu isi. Isi ini berisi tujuan yang dari pembahasan topik kalian itu dan manfaat dari apa yang kalian bahas itu. Dan yang ketiga yaitu penutup. Silahkan kalian berkelompok untuk mendiskusikan itu semua. Selvi, pembuka kamu sudah bagus, tinggal tambahkan siapa pelakunya aja. Iya, terima kasih ya. Ya. Wah, diskusi kalian sangat aktif ya anak-anak.
kalian buat tadi menjadi sebuah paragraf. Lalu kalian gunakan poin-poin peta pikiran untuk dijadikan kalimat. Bu, saya mulai dari paragraf pembukanya dulu ya. Bagus, itu langkah yang tepat. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, lalu kita masuk ke fungsi paragraf yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kalian perhatikan paragraf pembuka itu berisi pengantar jenis usaha yang akan kalian buat pada tulisan kalian. Yang kedua yaitu paragraf isi. Itu berupa penjelasan dari kegiatan yang sudah kalian tulis dan manfaatnya. Dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini berisi tentang nilai yang kalian pelajari dari tulisan yang telah kalian buat. Berarti paragraf itu ringkasan pendapat kita sendiri ya, Bu. Betul Rinda, kamu paham sekali. Lalu kita masuk ke poin ketiga yaitu penyusunan kalimat. Nah, penyusunan kalimat ini kita susun secara logis dan runtut. Mulai dari siapa pelakunya, apa kegiatannya, apa manfaat dari kegiatan tersebut, dan kesimpulan penutup yang kalian pelajari dari kegiatan tersebut. Bu, saya sudah punya 3 kalimat, tapi urutannya bingung. Coba susun dari informasi yang paling umum dulu, lalu yang lebih rinci. Itu disebut runtut. Sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu penerapan ejaan dan tanda baca. Nah, perhatikan tulisan yang kalian buat itu dalam penggunaan huruf kapitalnya, tanda titik, dan tanda komanya. Tulisan bagus kalau ejaannya benar. Bu, saya lupa huruf kapital di awal kalimat. Saya baca dulu ya, Bu. Ya, itu contoh penerapan mekanik penulisan yang baik. Nah, yang ketiga kita masuk ke tahapan revisi. Di sini kita akan merevisi isi tulisan kalian. Sekarang coba baca kembali tulisan kalian. Apakah isi tulisan tersebut sudah sesuai dengan topik dan tujuannya? Bu, saya rasa isi tulisan saya sudah selesai. Wah, bagus sekali, Selvi. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu retorika. Nah, pastikan setiap paragraf yang kalian tulis itu tersusun logis. Ada pembuka, isi, dan penutup yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Bu, saya akan pindahkan satu kalimat supaya lebih runtut. Ya, Reni, bagus. Silahkan kamu pindahkan. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan ketiga, yaitu kita akan menukar karya. Sekarang kalian coba tukarkan karya kalian itu ke teman-teman kalian. Jadi tulisannya bagus, tapi ada satu kalimat yang tidak. Oh, baik, nanti saya pecahin 2 kalimat. Tidak ada satu kata yang berbeda kalimat. Oh iya, terima kasih Salvi. Diskusi kalian sangat aktif. Nah, kalian sudah mendapat masukan untuk memperbaiki tulisan kalian dari teman-teman kalian. Sekarang kalian silakan merevisi tulisan kalian dari pendapat teman kalian tadi. Ibu kasih waktu 30 detik.
kita habis. Nah, untuk tugas, silakan kalian melanjutkan tentang usaha ekonomi yang akan dikelola bersama, maupun bersama keluarga ataupun bersama teman. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Nah, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Reni. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.